Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Edu Fikri. Kali ini pembelajaran matematika, kita lanjutkan persamaan nilai mutlak yang terakhir, bentuk yang terakhir. Di pembelajaran selanjutnya nanti insya Allah sudah akan membahas pertidaksamaan nilai mutlak. Jadi, untuk materi persamaan nilai mutlak, ini adalah bentuk yang bisa dibilang paling kompleks atau paling rumit. Bentuknya misalkan contohnya seperti ini. Saya punya X kuadrat, asalnya ini adalah mutlak X kuadrat, dikurangi dengan mutlak X, dikurangi dengan 6 sama dengan 0. Nah, ketika ada persamaan seperti ini, bentuknya itu ada kuadratnya, jadi tidak hanya mutlak saja, tapi mutlak dikuadratkan. Kalian harus menggunakan permisalan. Dimisalkan di sini, misal mutlak X-nya sama dengan P. Nah, ketika dimisalkan mutlak X-nya sama dengan P, maka kita bisa mengganti setiap mutlak X. Di sini ada mutlak X, di sini ada mutlak X. Bisa kita ganti dengan P. Berarti ketika kita sudah memisalkan sama dengan P, jadinya persamaan ini jadi apa? P kuadrat, karena mutlak X dikuadratkan, berarti kan mutlak X-nya diganti P. P kuadrat dikurangi di sini mutlak X jadinya juga P. Dikurangi dengan 6 sama dengan 0. Kalau sudah, kita faktorkan. Berapa dikalikan berapa? Dua bilangan kalau dikalikan hasil kalinya adalah negatif 6. Kalau dijumlahkan adalah negatif 1. Seperti pembelajaran SMP ya, ketika kalian belajar memfaktorkan. Bilangannya berapa saja? Negatif 3 dan juga 2. Berarti P min 3, P plus 2 sama dengan 0. Kalau kalian ragu, kalian bisa kalikan. Misalkan P kali P berapa? Oh, P kuadrat. Negatif 3 kali P, negatif 3P. Ditambah 2P, hasilnya negatif P. Kemudian negatif 3 dikalikan 2, hasilnya adalah negatif 6. Nah, kalau sudah dapat seperti ini, kita cari P-nya sama dengan berapa? P sama dengan 3, karena di sini P min 3 sama dengan 0, berarti kan P-nya sama dengan 3. Yang di sini P sama dengan negatif 2. Nah, kalau sudah ketemu P-nya sama dengan berapa, kita kembalikan lagi. P itu sama dengan apa? Oh, P itu sama dengan mutlak X. Kalau sudah ketemu masing-masing nilai P, berarti kita kembalikan lagi ke permisalan tadi. P sama dengan 3. P itu sama dengan mutlak X. Berarti mutlak X sama dengan 3. Yang satunya, P sama dengan negatif 2. Berarti mutlak X sama dengan negatif 2. Di sini kita lihat. Mutlak X sama dengan negatif 2 mungkin nggak? Nggak mungkin. X-nya mungkin untuk jadi negatif. Tapi kalau mutlak X itu tidak boleh negatif. Berarti kita sudah bisa mengeliminasi. Yang ini tidak mungkin. Yang kita kerjakan hanya mutlak X sama dengan
3. Dengan kata lain, P-nya, kan ini P toh, P-nya itu harus positif. Kita tambahi catatan di sini. P harus positif. Kalau P-nya negatif, tidak perlu diselesaikan. P harus positif. Kalau begitu, kita hanya menyelesaikan untuk yang positif saja. Berarti yang kita selesaikan hanya yang ini. Mutlak X sama dengan 3. Berapa nilai dari mutlak X sama dengan 3? Kita bisa langsung. Berarti X-nya sama dengan 3 dan juga X-nya sama dengan negatif 3. Untuk yang ini masih sangat sederhana sehingga kita bisa langsung kerjakan. Kalau tidak percaya disubstitusikan. Jangan lupa untuk mengecek. Kalau masih sederhana tidak dicek nggak apa-apa. Seperti ini nggak dicek nggak apa-apa. Tapi nanti kalau sudah lebih dari ini, misalkan mutlak X min 2 sama dengan 7, nah itu silahkan dicek untuk mengecek ketelitian kalian. Kalau sudah, berarti himpunan penyelesaiannya berapa? Ya, 3 dan juga negatif 3. Menulis himpunan tidak harus dari yang kecil, tapi biasanya dari yang kecil. Kalau dari 3 dulu boleh nggak? Boleh, karena himpunan itu acak pun boleh. Akan tetapi kita terbiasa menulis secara runtut mulai dari yang kecil, yaitu negatif dulu, sampai ke yang positif. Oke, ini contoh yang pertama. Hasil dari persamaan mutlak X dikuadratkan dikurangi mutlak X ditambah 6, dikurangi 6 sama dengan 0 adalah X-nya sama dengan 3 atau X-nya sama dengan negatif 3. Himpunan penyelesaiannya adalah negatif 3,3. Saya kasih jeda waktu untuk pause kalau misalkan kalian ingin membaca lagi mulai dari atas sampai bawah. Kalau sudah, kita akan belajar lagi untuk yang bentuk yang lain. Bentuknya masih sama, akan tetapi di sini tidak hanya X saja. Lanjut, misalkan ada persamaan seperti ini. Mutlak X plus 3 dikuadratkan dikurangi 6 kali mutlak X plus 3 ditambah 5 sama dengan 0. Jadi ini ada tanda mutlaknya. Di sini juga ada. Nah, caranya sama seperti yang tadi. Bedanya, kalau yang tadi adalah X, yang di sini X plus 3. Cara ngeceknya mudah. Dicari yang sama itu apa. Yang tadi adalah yang sama mutlak X. Yang kali ini yang sama adalah mutlak X plus 3. Nah, yang sama itu dimisalkan. Di sini ada mutlak X plus 3, di sini juga ada mutlak X plus 3. Untuk itu, kita harus memisalkannya dengan apapun boleh, akan tetapi kali ini saya akan menggunakan P saja. P sama dengan mutlak X plus 3. Kalau sudah, kita ganti. Di sini mutlak X plus 3-nya ada di yang paling depan dan juga di tengah sini. Kita ganti dengan P. Berarti P. Nah, ingat di sini ada kuadrat. P kuadrat dikurangi. Ini kita ganti dengan P. 6 kali P atau 6P ditambah 5 sama dengan 0. Cari dua bilangan yang apabila dikalikan hasilnya positif 5 atau 5, kalau ditambahkan hasilnya adalah negatif 6.
berapa? Negatif 5 dan juga negatif 1. Berarti P min 1 dan juga P min 5 sama dengan 0. P min 1 sama dengan 0, berarti P-nya sama dengan 1. P min 5 sama dengan 0, berarti P-nya sama dengan 5. Kita tadi sudah membuat catatan, yaitu P harus positif. P, saya ulangi lagi, harus positif. Kita lihat di sini, P-nya positif semua, berarti dua-duanya mungkin. Nah, karena dua-duanya mungkin, berarti kita harus cari dua-duanya. Yang pertama, untuk P sama dengan 1. Berarti berapa? Kita kembalikan lagi. Kalau tadi dimisalkan P-nya X plus 3, sekarang dikembalikan lagi. Karena P sama dengan 1, padahal P-nya adalah mutlak dari X plus 3, berarti X plus 3, mutlak dari X plus 3 sama dengan berapa? Sama dengan 1. Kita selesaikan persamaan nilai mutlak ini. X plus 3 sama dengan 1. Seperti biasa, kita ambil yang positif. Nah, yang positif berarti langsung X plus 3 sama dengan 1. X sama dengan 1 min 3. X sama dengan negatif 2. Sekarang yang negatif. Negatif dari X plus 3 sama dengan 1. Kemudian negatif X min 3 sama dengan 1. Negatif X sama dengan 1 plus 3. Kalau negatif X sama dengan 1 plus 3, berarti 1 plus 3 itu kan 4. Sama dengan 4 kan? Berarti X-nya sama dengan negatif 4. Kita simpan dulu. Negatif 2, negatif 4. Lanjut. Untuk yang P-nya sama dengan 5. Tadi kita baru cari untuk P sama dengan 1. Berarti sekarang ketika P-nya sama dengan 5, hasilnya berapa? Untuk P sama dengan 5. Berarti tadi kan kita misalkan P-nya mutlak dari X plus 3. Berarti mutlak dari X plus 3 sama dengan 5. Seperti yang di atas. Yang positif X plus 3, maaf. X plus 3 sama dengan 5. X sama dengan 5 min 3. X sama dengan 2. Untuk yang negatif dari X plus 3 sama dengan 5. Negatif X min 3 sama dengan 5. Negatif X sama dengan 5 plus 3. 5 plus 3 berapa? 8.
X sama dengan negatif 8. Berarti ada berapa solusinya? Kita hitung. X sama dengan negatif 2, X sama dengan negatif 4, X sama dengan 2, dan X sama dengan negatif 8. Untuk mengoreksi, kalian substitusikan ke persamaan yang awal. Jadi, X sama dengan negatif 2, X sama dengan negatif 4, X sama dengan 2, X sama dengan 8, disubstitusikan ke persamaan awal. Yang mana persamaan awal? Yang ini. Nah, silahkan disubstitusikan. Caranya sudah saya sampaikan ya, cara substitusi di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Silahkan kalian tugasnya adalah mensubstitusikan ini dan juga melengkapi catatannya. Oke, pembelajaran kali ini sekian dulu. Silahkan tugasnya adalah kalian mencatat dari video kali ini, dicatat minimal 2 halaman atau 1 lembar. Seperti biasa nanti difoto, kemudian dijadikan PDF, dan juga diupload di Edufikri. Nah, untuk catatan, kalau bisa kalian dikompres dulu, jadi kualitas fotonya jangan terlalu tinggi. Biasanya kan default dari HP itu kualitasnya cukup tinggi. Nah, kalau bisa kualitasnya direndahkan, atau kalau tidak, di-crop. Di-crop, kemudian gunakan Microsoft Word agar lebih ringan. Kalau sudah masuk ke Microsoft Word, kemudian save as PDF, itu akan jauh lebih ringan daripada kalian pakai cam scanner. Kenapa kok saya seperti ini? Karena nanti kalau beban yang diupload di Edufikri terlalu banyak, akan seperti kemarin ya, servernya tidak kuat seperti itu. Sehingga daripada servernya error lagi, alangkah lebih baiknya kita ngirit dalam hal penguploadan file. Untuk itu nanti akan saya batasi 1 file saja. Oke, sekian. Apabila ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan via WA ataupun di personal chat lewat Edufikri, juga ada fiturnya ternyata. Syukron ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.